Oke, kembali lagi bersama Senopati Center. Nah, perhatikan gambar berikut. Biar lampu yang 1, 2, 3 ini mati, 4, 5, 6 nyala, maka saklarnya harus seperti apa? Nah, berarti ini dulu nih yang kita harus pahamin. Kalau dia tutup, berarti dia posisinya on, ya kan? Nah, kebalikan. Kalau misalnya buka, berarti posisinya off. Artinya listrik nggak mengalir. Ya kan, tidak mengalir. Kalau on tutup kan, tutup berarti listriknya mengalir. Nah, dari sini kan berarti kita tahu nih, yang 4, 5, 6 saklar 2 nya harus kita tutup. Nah, yang saklar 1 kita matiin atau kita buka, berarti ini nggak mengalir 1, 2, 3 nya kan. Nah, gitu guys. Sip, lanjut ya, nomor berikutnya. Nah, biasanya soal ujian sekolahnya ada yang seperti ini nih, tentang isolator, ya kan. Nah, bagian yang berfungsi sebagai isolator. Ingat, isolator itu berarti penghambat listrik, ya kan? Lawan kata dari isolator itu adalah konduktor. Jadi kalau konduktor pengantar listrik, isolator penghambat listrik. Nah, kita lihat ya, kabel harusnya isolator dong, ya kan, biar listriknya nggak mengalir. Nah, ini bagian ini konduktor nih, panas, ya kan. Nah, kalau dipanci, ini konduktor nih. Nah, kalau dipanci, gagang pancinya buat kita angkat, harusnya isolator dong. Nah, ini kan panas nih, berarti ini konduktor. Oke, berarti jelas. Berarti 1 dan 3. Lanjut? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut nih, juga sering keluar nih. Fungsi bagian yang ditunjuk dengan anak panah. Nah, ini apa nih? Nah, ya kan, fungsi mengendapkan protein jadi susu jadi kasein, mendorong makanan, ya kan, ABCD-nya nih ada nih. Nah, ingat, oke, sistem pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, ya kan, esofagus sampai ke usus halus, ya kan. Nah, ini usus halus ini fungsinya yang menyerap sari-sari makanan. Berarti jawaban yang tepat itu C. Oke, mumpung sampai sini nih, kita lihat ya, sistem pencernaan. Mulai dari rongga mulut, di dalamnya ada lidah sama gigi. Yo, berarti mulut itu, ya kan, ada secara fisika dengan gigi, ada secara kimia dengan enzim, namanya enzim petialin, buat mengulunakkan makanan, ya kan. Nah, ini faring. Nah, ingat, faring beda ya sama esofagus. Nah, di sini bisa kita baca, ya kan. Nah, kalau di esofagus nanti itu ada gerak peristaltik namanya. Oke, sambil dibaca ya. Nah, setelah itu dia ke lambung. Nah, kalau ditanya fungsi lambung apa? Ya kan, lihat aja enzim-enzim yang ada di lambung. Ya kan, mengubah protein jadi kasein, ya kan. Pepsinogen jadi pepton, terus membunuh kuman. Nah, tuh. Nah, setelah itu kemana? Ke usus alus, ya kan. Nah, di usus alus, ini kan penyerapan sari-sari makanan nih. Nah, dia tuh ada dedunum, jejunum, ya kan, diodunum. Nah, enzimnya itu dihasilkan dari pankreas, guys. Jadi kalau ditanya pankreas fungsinya apa, ya penghasil enzim. Nah, fungsinya apa? Enzim-enzimnya apa aja tuh? Amilase, tripsin, lipase. Ini ada fungsi-fungsinya, kan, mengubah lemak menjadi asam lemak, gliserol dan sebagainya. Nah, setelah itu dari usus halus baru dia ke usus besar. Nah, di usus besar ini dia pembusukan, ya kan, jadi ini ada bakteri, ya kan. Nah, dibusukkan, nah, makanya pupuk kita bau ya. Nah, dibuangnya di anus, melalui anus. Nah, namanya feses gitu. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini tentang bayang-bayang pohon yang tepat saat matahari berpindah posisi. Nah, dia harusnya begini nih, searah sama matahari ya. Berarti yang tepat itu B. Ini alasannya. Nah, biar lebih jelas lagi gini deh. Ini kalau ini kan berarti seharusnya ke sini dong. Bayangannya berarti A salah. Yang C salah juga, seharusnya bayangannya ke arah sini. Nah, kalau yang D gimana? Yang B benar, ya kan? Berarti memang jawabannya yang B. Yang D ya salah juga, seharusnya kan arahnya ke sini. Gitu guys. Oke, lanjut ya.
Nah, setelah itu soal berikutnya, ini ingat, jangan sampai lupa. Nah, penyakit gangguan usus yang ditandai dengan kesulitan buang air besar. Nah, apa ya? Coba kita lihat nih pilihan gandanya. Disentri itu awalnya dari diare. Nah, dia tuh kotoran kita jadi lembek, cair ya kan, mencret. Nah, kalau lambung, nah, mah itu lambung ya kan, asam lambung naik jadi sakit perut. Nah, diare itu kebalikan dari kesulitan buang air besar. Jadi buang air besar terus bawaannya kalau diare. Nah, disentri ya sama ya kan, awalannya disentri dulu. Nah, yang tepat jawabannya adalah sembelit. Ya kan? Sip. Nah, tadi disentri, kalau yang belum jelas itu radang usus yang menyebabkan diare. Dia ada disertai darah, lendir, ya kan? Diare itu akhirnya diare. Nah, setelah itu soal yang ini nih, fungsi bagian anak panah. Nah, ini bagian telinga ya. Nah, fungsinya yang tepat itu nih bagian ini nih menyaring suara tahap kedua. Nah, oke. Nih kita lihat deh secara lebih mendetail. Ini ada bagian luar, ya kan? Bagian luar tuh ada daun telinga, lubang telinga, maliang telinga. Ini fungsinya bisa kalian baca di sini. Nah, setelah itu mulai masuk ke selaliang telinga ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya tuh telinga tengah. Itu terdiri dari gelang telinga, ada 3 tulang pendengaran, ada marti, landasan, ya kan, sanggurdi, terus ada saluran Eustachius ya kan, yang menghubungkan rongga mulut dengan telinga. Setelah itu ada bagian dalam. Itu ada rumah siput namanya. Ya kan, ini ada fungsinya mengubah getaran menjadi impuls, meneruskan ke otak, ada 3 saluran setengah lingkaran, udah oval, ya kan, tingkap oval atau jorong. Nah, gitu guys. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Di kota sering pendangkalan sungai diakibatkan karena sering membuang sampah di sungai. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah peristiwa tersebut. Ayo, pendangkalan sungai. Berarti seharusnya jawaban yang tepat itu yang pembuatan tanggul sungai, ya kan? Nah, dia nggak bisa, salah, ya kan? Ini salah, pelarangan buangan sampah yang tepat, ya kan? Jadi walaupun dibuatin tanggul, dikeruk dasar sungainya, dikasih penghijauan di pinggirnya, percuma guys, kalau nggak ada pelarangan membuang sampah ke sungai. Gitu, jadi yang paling tepat B. Lanjut. Nah, sekarang tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan kering. Kalau hidrofit beradaptasi dengan perairan. Nah, pasangan yang tepat yang mana nih? Nah, sebetulnya xerofit sama hidrofit itu apa sih? Nah, ini yang harus kita tahu dulu. Nah, xerofit itu atau xeropita itu tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan kering, lembab. Biasanya pohon kaktus contohnya tuh. Nah, kalau hidrofit kebalikannya. Nah, dia berdaun lebar nih hidrofit ya kan. Tipis, batang berongga. Ini ada ciri-cirinya bisa kalian baca. Xerofit, lapisan kutikula tebal ya kan. Berarti di sini yang ini enggak ya. Ini enggak. Yang ini enggak. Nah, berarti jawabannya xerofit, dia flat ya kan, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini dari daur hidupnya ya. Dari telur, jentik, pupa, nyamuk. Berarti jelas dong. Berarti yang B. Oke, lanjut. Kita lihat soal yang berikutnya. Tembok yang ditumbuhi lumut lama-kelamaan mengalami rapuh. Faktor yang menyebabkan perubahan pada tembok. Kalau lumut, berarti kan lumut makhluk hidup ya. Berarti dia bukan pelapukan fisika. Bukan pembusukan juga, bukan pengaratan juga. Dia pelapukan biologi. Bios hidup, logi ilmu. Nah, gitu. Oke, jadi ingat aja tuh. Oke, lanjut kita sekarang. Nah, ini tentang adaptasi, ya kan? Yang untuk yang sama, bunglon dia merubah mimikri, merubah warna, tokek
lebah kelabang sama-sama ngeluarin sengat ya, cumi-cumi ngeluarin tinta. Ya, fungsi adaptasi itu apa? Kita harus tahu dulu ya kan, kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, tujuannya apa? Tuh. Setelah itu baru kita lihat nih makhluk-makhluknya ya kan. Berarti yang sama mengeluarkan sengat, lebah dan kelabang. Cumi-cumi itu ngeluarin tinta kan tadi kan. Walang sengit ngeluarin bau. Ya, berarti jelas jawabannya adalah yang gelabah dan kelabang. Ini salah, salah, dan salah. Lanjut. Nah, tumbuhan kaktus dapat beradaptasi dengan lingkungan. Dengan cara apa? Nah, oke. Di sini yang tepat ini salah, meranggas, memperbanyak akar juga salah. Dia mengecilkan daun berbentuk duri. Nah, makanya kaktus kan ada duri ya. Nah, tumbuhan kaktus merupakan salah satu tumbuhan yang hidup di padang pasir yang sangat kekurangan air sehingga tumbuhannya mengecilkan jadi duri. Nah, sekarang yang ini nih. Nah, ini rumput teki ya atau geragih. Dia pakai akar tinggal. Nah, di sini ada keterangannya. Oke. Lanjut. Lanjut. Soal berikutnya. Nah, ini dia nih. Dari tabel, nah yang sesuai yang mana? Nah, kita lihat nih di sini yang A kurang tepat kali ya. Ini meletakkan bensin di tempat terbuka berarti dia menguap dong. Nah, terus yang 3 dia membeku kalau ditaruh di kulkas ya kan. Berarti jelas di sini ini juga bukan yang tepat, berarti yang B. Ini nih nomor 2-nya ke D, nomor 3-nya ke B. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang soal ini nomor 2 ya, nomor berikutnya cek apakah pernyataan di bawah ini fakta atau berita bohong. Hewan peliharaan dapat menularkan COVID-19. Ya. Di sini belum terbukti, guys. Ya kan? Belum ada bukti, yang pasti kalian harus rajin cuci tangan pakai sabun karena kalau kalian rajin cuci tangan pakai sabun, kalian bisa memutus mata rantai virus tersebut. Ya, makanya kalau misalnya social distancing juga penting gitu. Nah, sekarang kegiatan manusia berikut menunjukkan oke, ya, orang sedang membuat kendi dengan tanah liat ya dong, berarti kan dia merubah bentuk ya. Kalau yang B, dia cuman merubah arah doang. Ini juga menggerakkan benda, ya berarti kalau melompat tali juga bukan, berarti yang paling tepat adalah A. Karena dia merubah bentuk ya kan. Nah, sekarang soal berikutnya. Nah, penyakit yang menyerang organ peredaran darah, diare sistem pencernaan tadi kita tahu ya kan. Jadi diare jelas bukan dari organ peredaran, bukan menyerang organ peredaran darah. COVID-19 ya kan, corona itu menyerang pernafasan. Nah, sekarang lagi musim nih ya kan, wabah corona. Nah, diabetes baru dia menyerang peredaran darah. Influenza sama seperti COVID-19, tapi dia lebih parah lagi nih. Nah, ini dia diabetes. Diabetes itu apa? Dia kelebihan kadar gula atau karbohidrat di dalam darah. Tuh. Lanjut ya. Nah, sekarang berikutnya perbedaan yang benar antara flu biasa dengan COVID-19. Ya, dari virusnya ya. Nah, berarti di sini virus penyebab flu ya dari golongan rhinovirus. COVID itu dari coronavirus. Berarti jawabannya yang pertama ya. Ini ada keterangannya, bisa kalian lihat sambil belajar. Nah, sekarang soal berikutnya tentang sendi. Nah, sendi peluru berarti ke segala arah dong. Nah, kalian juga harus tahu tuh sendi engsel, ya kan, sendi pelana, ke arah-arahnya juga nanti dipelajarin lagi ya.
Nah, sekarang penggalian pasir yang dilakukan oleh manusia menyebabkan kerusakan lingkungan. Cara agar mengatasi kerusakan lingkungan, nah yang paling tepat ya ngasih pemahaman dong. Ya, oke. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan langsung ke WhatsApp Senopati Center melalui website kita. Oke guys, see you.